Masuk ke record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Khalid, saya alhamdulillah udah di hotel ini, jadi bisa aman. Nggak perlu ini. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, silakan. Tunggu tak gedein dulu. Siapa lagi yang hadir nih? Mbak Lisa. Oh, ada Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kelihatan. Ibu plastiknya situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Radiina billahi rabba. Radina billahi rabba. Islami dina. Wa bil islami dina. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna ilman nafi'a. Rabbana zidna ilman nafi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Warzuqna fahman wasi'a. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin. Wa hifdzal mursalin. Wa hifdzal mursalin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Oke, baik. Pelatihannya kemarin sudah dilihat-lihat. Sudah Pak Ustadz. Sedikit-sedikit. Nah, kebetulan di yang bagian agak belakang, di bagian i'rab itu ada membahas tentang materi yang kita bahas kemarin, tentang khobar yang dibalik gitu ya. Nah, khobar yang dibalik, dan kebetulan itu malah ditambah inna. Makanya tadi saya buru-buru screenshot itu. Sudah di download ya? Bapak Ustadz kirim ya? Iya, just now. Just now, bentar, lihat dulu. Ya. Ya, jadi daripada Daripada enggak ya Pak Ustadz? Iya, dari kemarin tuh mikir ini kalau mau langsung dialihkan ke PDF itu kan slide ya, jadi berantakan. Oh iya. Iya. Ya baru kepikir di screenshot aja. Iya betul. Oke. Dibalik ya ini ya, mubtada yang diakhirkan. Betul. Jadi ini pada idenya begini, mubtada khobar itu pertama pasti terjadi pada jumlah ismiyah, itu satu. Ya. Kemudian berikutnya yang kedua mengenai posisi. Posisinya standarnya itu mubtada dulu, baru kemudian khobarnya. Ibaratnya mubtada itu subjeknya, kemudian khobar itu kan predikat. Pasti duluan subjek, baru kemudian diikuti oleh predikat. Mubtada dulu, baru kemudian khobar. Nah, ternyata itu bukan harga mati. Bahwa posisi mubtada duluan, khobar itu mengikuti di belakangnya, itu ternyata bisa bisa ditawar, bukan harga mati itu ternyata. Mengingat jenis atau tipe khobar itu ternyata tidak hanya satu. Ya, paling tidak itu secara garis besar tipe khobar itu ada dua macam. Yang pertama ada tiga. Yang pertama adalah tipe khobar standar, yakni yang berupa satu kata isim. Ya, itu standarnya. Nah, yang kedua dan ketiganya yang nggak standar. Yang tidak standar itu yang nomor 2 sama nomor 3. Nah, yang nomor 2 itu khobarnya berupa jumlah. Jadi di dalam khobar itu ada anak kalimat gitu ya. Nah, nanti bisa jumlahnya fi'liyah, bisa jumlahnya ismiyah.
Kemudian yang ketiga, khobar itu bisa berupa yang menyerupai jumlah atau yang diserupakan dengan jumlah, yang kita sebut dengan syibhul jumlah. Nah, jadi saya ulang, khobar secara apa namanya, secara awalnya itu pasti diletakkan sesudah mubtada. Jadi mubtada duluan, baru khobarnya itu standarnya. Namun ternyata aturan itu tidak baku. Aturan itu menjadi sesuatu yang bisa ditawar, tidak harus mubtada itu di depan, dengan melihat tipe khobar yang bersangkutan. Karena ternyata khobar itu tidak hanya satu model, tidak hanya satu tipe, tapi ada 3 model. Yang pertama adalah model yang standar, model yang ya normal, yaitu khobar itu berupa isim yang satu kata saja, dan itu berupa isim. Yang kedua dan yang ketiga itu yang tidak standar. Yang kedua adalah khobarnya berupa jumlah, bisa jumlah fi'aliyah, bisa jumlah ismiyah. Jadi khobarnya khobar kolektif. Jadi kalau khobarnya jumlah fi'liyah berarti khobarnya itu ada anak kalimat fi'il dan fa'il. Kalau khobarnya jumlah ismiyah berarti di dalam khobarnya itu ada anak kalimat berupa mubtada khobar lagi. Jadi di dalam khobar itu ada mubtada khobar lagi. Nah, baru kemudian yang ketiga, khobar itu bisa apa namanya, bisa terdiri atau bisa berwujud yang diserupakan dengan jumlah. Bukan jumlah, tapi diserupakan dengan jumlah. Atau yang kita sebut dengan syibhu jumlah. Serupa dengan jumlah. Kenapa dinamakan serupa? Karena sama-sama terdiri dari 2 kata yang tak terpisahkan. Kita tahu bahwa yang namanya jumlah fi'liyah adalah 2 kata yang tak terpisahkan antara fi'il fa'il. Kemudian kalau jumlah ismiyah adalah 2 kata yang tak terpisahkan antara mubtada dan khobar. Nah, syibhul jumlah ini terdiri dari 2 kata yang tak terpisahkan, tapi bukan mubtada khobar, bukan pula fi'il fa'il. Ya, jadi bukan mubtada khobar, bukan pula fi'il fa'il. Apa itu? Yang diserupakan dengan jumlah itu ada 2. Yang pertama, terdiri dari harf jar dan isim yang dijarkan, sepasang itu. Yang kedua, dzaraf. Dzaraf itu keterangan tempat atau keterangan waktu. Keterangan tempat atau waktu itu seolah-olah dia satu kata, tapi sebenarnya ada 2 kata, karena keterangan tempat atau waktu pasti akan mengandung makna di depan, di samping, di belakang, ya, dan lain-lain. Nah, kemudian kapan khobar itu bisa dibalik? Kapan khobar itu boleh ke depan? Nah, khobar itu boleh dibalik, tukar tempat antara mubtada. Mubtadanya ditarik ke belakang, kemudian khobarnya didorong ke depan. Itu ketika khobarnya tipenya tipe yang ketiga. Ketika khobarnya tipe yang ketiga saja. Nggak boleh tipe 1, tipe yang kedua juga nggak boleh dibalik. Jadi yang boleh dibalik hanya tipe yang ketiga, yakni bila khobarnya terdiri dari harf jar dan yang dijarkan, atau yang disebut dengan jar majrur, atau terdiri dari keterangan tempat atau waktu. Itu baru bisa dibalik. Bisa itu maksudnya tidak harus, ya boleh normal, boleh dibalik. Ya. Oke. Nah itu apa namanya, peraturannya seperti itu. Ringkasan mubtada khobar itu seperti itu. Kalau 3 model khobar tadi sudah kita kuasai, maka tidak ada kendala itu kalau kita menghadapi jumlah ismiyah dalam model apapun, pasti insya Allah kita bisa. Kita bisa mencari mana mubtadanya, mana khobarnya, berikut i'rabnya sekaligus.
Tapi itu tadi harus sering latihan antara tiga tipe tadi itu, mulai mubtada khobar yang normal, mubtada khobar yang khobarnya terdiri dari jumlah baik fi'liyah maupun ismiyah. Ketiga itu mubtada khobar yang khobarnya terdiri dari harf jar dan majrurnya, harf jar dan isim yang dijarkan, yang kemudian juga bisa terdiri dari keterangan tempat atau waktu. Nah, model yang terakhir inilah di mana mubtada khobar itu bisa tukar tempat. Mubtadanya ke belakang, khobarnya ke depan. Nah, berikutnya kita tahu bahwa yang namanya mubtada itu kan wajib ma'rifah ya. Gampangannya harus dikasih al mubtada itu. Tetapi kalau sudah dibalik, kalau khobarnya itu sudah ke depan, mubtadanya ditarik ke belakang, si mubtada ini tidak wajib pasang al. Tidak harus ya, karena sudah posisinya ditarik ke belakang. Sehingga malah justru sebaiknya nggak usah. Ya, lebih baik tidak perlu, tidak usah. Itu bisa dipaham nggak? Masih bingung? Jadi yang nomor 2 nggak bisa tuker tempat ya Pak Ustadz? Oh, nggak boleh, nggak boleh. Oke. Yang Jadi nomor cuma 3 aja. 3 aja ya. Iya. Ya, yang nomor 3 aja yang boleh tukar tempat. Kalau nomor 1, nomor 2 itu dilarang keras. Tukar tempat itu harus dalam posisi aslinya. Mubtada di depan. Mubtada di depan. Harus di depan, nggak boleh dibolak-balik. Tapi kalau yang ketiga ini baru boleh. Jadi yang pertama itu berupa isim, terus yang nomor 2 tuh ada anak, merupakan jumlah yang bisa ismiyah sama fi'il. Tapi Ya. itu ada kayak anak kalimat gitu ya Pak Ustadz juga. Nah, betul. Yang nomor 2, tapi nggak bisa tuker tempat. Kalau yang nomor 3 ada keterangan tempat atau keterangan waktu sehingga dia bisa tuker tempat. Terus alnya dihilangin pas mubtadanya itu ya Pak Ustadz. Ya. Ya. Kira-kira gitu. Oke. Ini yang materi kita kemarin. Iya. Pak, itu materinya Bapak belum kirim ya Pak yang minggu lalu ya Pak? Itu yang Sinta baca materi minggu lalu ya Sin? Enggak, udah lama itu. Yang macam-macam khobar. Yang Oh, halaman depannya bahasa Arab. Yang kayak oke. Oke. Yang minggu Ya. lalu tuh baru di screenshot sama Pak Ustadz barusan. Oh, ini mah mubtada khobar tuh yang dari bulan Agustus tahun lalu loh. Ya, tapi ini khobarnya doang, Mbak Lisa. Khobar doang ada susulannya. Jadi depannya kayak apa ya? Kayak bagan gitu ya Pak Ustadz. Depannya ini ya Pak Ustadz. Bahasa Arab Oh, yang tulisannya. itu. Iya. Waktu itu dikirimnya itu. Yang itu Iya. yang Depannya tempatnya banget. di- Iya, yang mungkin yang ini kan. yang Ya. paling depan. Khobar, terus mubtada tapi tulisannya Arab semua. Mungkin yang ini. Yang ini. Belum keluar. Iya. Iya, ini depannya. Kalau Ya, ini ini ya depannya. ini ringkasan tadi ya. Ya, Jadi, ini depannya baru belakangnya Bapak kasih yang tadi, yang Bapak jelasin itu ada 2 lembar lagi. Macam-macam Jadi, khobar. kalau sudah mengerti mubtada khobar, maka kita fokus ke khobarnya. Ternyata khobar itu ada 3 tipe. Nah, tipe yang pertama yang ini nih. Iya. Yang ideal ya. Mm. Jadi terdiri dari isim Isim sama yang rofa. isim yang rofa dan cuma satu kata. Nah, tipe kedua adalah tipe jumlah, di mana jumlah itu bisa fi'liyah, bisa ismiyah. Yang ketiga adalah syibhul jumlah, ini menyerupai jumlah. Kenapa dibilang menyerupai? Karena terdiri dari 2 kata, tetapi bukan fi'il fa'il, bukan mubtada khobar, tapi jar majrur. Jar itu harfnya, harf jar. Kalau majrur itu adalah isim yang dijarkan. Terus kemudian zorof. Zorof itu sebenarnya 2 kata ya, tapi satunya tersembunyi di. Ada kata-kata di, efek makna di. Jadi khobar itu tadi ada 3 model. Model yang pertama adalah satu kata isim yang rofa. Kemudian yang kedua adalah gabungan kolektif yang jumlah, berupa jumlah bisa gabungan antara fi'il fa'il atau gabungan antara mubtada khobar lagi. Jadi di dalam khobar ada mubtada khobar, ada anak kalimat. Atau model yang ketiga adalah menyerupai jumlah. Syibhu itu menyerupai jumlah yang bisa terdiri dari jar majrur atau zorof. Zorof itu keterangan tempat atau keterangan waktu.
Tuh. Nah, ini apa namanya? Peta khobar itu seperti ini. Khobar itu tidak akan keluar lagi dari sini. Pasti muter-muter di sini. Jadi mutadaknya itu yang bisa dibalik adalah yang tipe yang paling Nah, bawah. yang ini. Yang paling bawah. Kalau ini harus normal. Mubtada harus Mm-mm. duluan, ini juga apalagi harus duluan. Mm-mm. Nggak boleh dibolak-balik. Mm. Nah, kemudian yang berikutnya, ini contohnya baru kita kembali ke apa namanya, kita ke contoh. Nah, tipe yang pertama ini seperti yang ini. Ar-rajulu mahirun. Ini ar-rajulu mubtada'nya. Kemudian khobarnya adalah mahirun. Satu kata, isim, dan rofa. Mm-mm. Nah, itu tipe yang pertama. Sekarang ini langsung lompat ke tipe yang ketiga ya. Tipe yang ketiga ini langsung ini Iya. dua ini. Ar-rajulu Karena paling mudah, sebenarnya paling mudah. masjid. Nah, ini ar-rajulu fil masjid, ar-rajulu mubtada'nya. Kemudian ketika kita mau mencari khobar itu kan harus rofa, ternyata tidak ada yang rofa. Yang kita temukan adalah dua kata yang tak terpisahkan antara harf jar dan isim yang dijarkan, yang kemudian kita sebut dengan syibhu jumlah. Syibhu jumlah yang terdiri dari jar dan majrur. Maka khobarnya adalah langsung fil masjid. Nah, fil masjid ya. Ini khobarnya sekaligus. Atau tipe yang ketiga, bagian yang kedua adalah terdiri dari ini, keterangan tempat. Amama itu artinya di depan. Amama itu artinya di depan. Jadi ar-rajulu, seorang laki-laki itu amamal masjidi, di depan Di masjid. depan masjid. Sebenarnya amama itu sudah dua kata, ada di dan depan. Ya, amama. Jadi dzaraf itu, keterangan tempat itu atau waktu itu sudah sebenarnya dua kata. Ya, seolah-olah satu kata tapi sebenarnya dua kata. Makanya dia disebutnya cuma dzaraf gitu aja. Kalau jar majrur kan jar plus majrur plus isim yang dijarkan. Tapi kalau dzaraf itu sendirian, tapi sebenarnya nggak sendiri. Ya, dia sudah mengandung makna di depan. Jadi amama itu bukan depan, tapi di depan. Jadi kalau ditanya mana mubtada'nya, mubtada'nya tetap sama ar-rajulu, sedangkan khobarnya adalah amama. Amama dan kata di yang terkandung di dalam. Itu syibh jumlah. Nah, yang boleh dibalik adalah tipe ini. Ini nih. Ini kan tipe yang ketiga kan? Tipe ketiga bisa jar majrur, bisa yang apa namanya? Dzaraf. Nah, ini tipe yang kedua. Tipe yang kedua contohnya ar-rijalu yaqra'una al-Qur'an. Ini Pak, mubtada'nya. sebelum ke situ mungkin dibalik lagi yang tadi. Hmm. Kalau dibalik berarti fi masjidi rojulun ya, karena Ya. mubtada'nya tidak perlu pakai al tapi menjadi Ya. nakhiroh. Ya, tidak perlu itu maksudnya tidak wajib. Tidak wajib ya. Ya, artinya boleh dikasih boleh, tapi tidak wajib. Itu yang dibalik barusan yang fi masjidi rojulun itu yang tipe yang mana Pak Ustadz? Yang nomor Tipe ketiga. ketiga ya. Oh jadi amama jadi fi masjidi. Langsung masjidi rojulun. rojulun. Oh, Di amama masjidi rojulun. Ya. Di depan masjid lelaki itu. Ada, bukan laki itu, nggak pakai itu, ada seorang laki. Oh, ada seorang laki-laki di depan masjid. Di depan depan masjid ada masjid itu, seorang laki-laki. Oh ya. Tapi kalau yang nomor dua fi Ini masjidi rojulun nggak bisa. Ini Bisa. Yang nomor dua, Ini kan? tipe dua. Yang Ini tadi. kan? Ar-rajulu fil masjidi, ya kan? Iya. Ini mubtada'nya, ini kan khobarnya. Ini aslinya begini. Iya. Tapi karena ini khobarnya terdiri dari jar majrur atau tipe yang ketiga, maka boleh dibalik. Kalau dibalik maka ininya ditaruh ke depan fil masjidi. Kemudian ini rajulu tarik ke belakang, tapi boleh pakai al, boleh tidak. Tapi bagusnya
Saya kayaknya ngerti kebingungannya Sinta. Coba balik lagi Pak ke, Ya ke karena halaman pertama. itu kan Jadi katanya yang kedua nggak bisa dibalik ya. enggak, Sin, yang kedua dan ketiga ini, contoh Hah? kedua dan ketiga itu adalah tipe ketiga Oh, dari yang dibicarakan Pak Ustadz. Jadi ini Nah, bukan tipe kedua dan tipe ketiga, enggak. Ini tipe ketiga dari yang diceritakan sama Pak Ustadz. oh, Jadi jadi yang kedua yang nggak boleh itu yang mana? yang Cuman ini, yang yang ini, yang yang, ini. nah ini yang nggak bisa. oh, Jadi ngurutin ngurutin apa namanya contoh soalnya nggak ngikutin kerangka berpikir yang tadi Pak. Jadinya Bu Sinta oh, bingung. Oh iya, iya, iya. Bener nggak? Ya, iya. betul, betul. Jadi, ini kenapa ini saya dulu? Karena ini paling mudah nebaknya. Mm-mm. Kalau ini kan agak susah. Iya, iya. Ini agak susah. Untuk Iya. mencari apa namanya jumlah fiili itu agak Nah, susah. nah. Nah, Ini kalau yang ini kan halaman ini tuh yang tipe kedua Sin. Sorry, ini halaman yang berikutnya itu adalah tipe yang hmm, kedua Jadi yang itu tidak justru standar. tipe ketiga yang pakai V sama amaman ya, karena ada ya, Ya, keterangannya. tipe ya, ketiga. ya, betul, betul. Oh, ini Tipe contoh ketiga. tipe ketiga ya? Ya, Iya, jadi yang ini 1 dan 3. Iya, yang ada V sama Hmm. amaman ya karena ada keterangannya. iya, betul. Tipe yang berwujud serupa jumlah itu yang gitu. Ini kan sibu jumlah ini, sebelah Hmm. kiri ini. Nah, ini khobar sibu jumlah atau tipe yang ketiga. Ya, kemudian yang ini tipe yang kedua. Nah, kita fokus yang ketiga dulu yang bisa dibalik ya. Oke. Nah, ini yang seperti ini. Ar-rajulu fil masjidi. Ini adalah jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah, mubtadanya mana? Mubtadanya adalah ar-rajulu. Kemudian khobarnya mana? Khobarnya? Khobarnya adalah fil Di masjid. masjid Khobarnya berupa apa? Syibhul jumlah. jumlah. Gabungan antara jar dan majrur. Hmm. Nah, gabungan yang terdiri dari jar dan majrur itu termasuk khobar yang boleh dibalik atau tidak. Iya, Bisa. bisa. Boleh dibalik. Langsung aja kita balik. Nah, ini prosesnya begini, cara baliknya. Ini masih normal. Proses baliknya adalah dikosongin dulu. Ini alnya, karena mau dibalik ya, tidak wajib pakai al. Kita copot dulu alnya. Kemudian kita tukar tempat. Nah, udah jadi. Hmm. Siap. Ya, kita ulang. Ini asalnya. Sebelum kita balik, kita copot dulu alnya. Meskipun tidak wajib ya. Kemudian baru kita putar. Udah jadi. Jadi khobarnya tetap fil masjidi, tapi namanya khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Kemudian rojulun adalah mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Mubtada muakhar itu adalah mubtada yang diakhirkan. Ini adalah khobar yang terdiri dari jar dan majrur. Ini tadi sudah gambarnya saya kirim tadi. Nah, berikutnya, Ya, nih, khobar jumlah fi'liyah. uh, berikutnya ini. Sekarang bagaimana? Masih ingat nggak kalau kana dan ina itu masih ingat? Kana sama ina masih ingat nggak? Enggak. Karena Ina tuh pelajaran isim Pelajaran atau apa ya, Pak? tahun lah. Hah? Gini. Masuk di Uh, apa sih tuh, Pak? Isim fi'il uh, atau apa sih, Pak? Ismiyah. Oh, isim. Masuk di ismiyah. Jadi karena yang apa namanya? Ketika jumlah ismiyah itu bisa ditambahkan kana dan ina. Jumlah ismiyah itu bisa dimasuki kana dan inna. Nah, masih ingat yang ini? Pelajaran dulu.
Jadi kana dan inna itu adalah dua kelompok yang bisa yang bisa masuk atau mempengaruhi jumlah ismiyah, bisa mempengaruhi minimal i'rab dari jumlah ismiyah. Kita tahu bahwa jumlah ismiyah yang terdiri dari mubtada khobar itu sama-sama rofa. Jadi mubtadanya rofa, khobarnya pun rofa. Kabarnya Rafa, ya. Ya, itu ketika masih original ya. Belum dikena pengaruh inna, belum kena pengaruh kana. Nah, jadi masuknya inna atau masuknya kana itu pasti berdampak pada mubtada dan khobar. Membawa perubahan pada mubtada dan khobar. Asli dari mubtada khobar ketika belum terdampak apapun, maka mubtada itu dan khobar sama-sama rofa. Namun kalau sudah ada pengaruh dampak dari inna sama kana, maka ada perubahan pada mubtada dan khobarnya. Ada kalanya yang kena pengaruh atau yang berubah itu mubtadanya, ada yang kena pengaruh atau yang berubah itu adalah khobarnya. Jadi kadang mubtadanya, kadang khobarnya yang berubah. Tergantung apa yang mempengaruhi, apakah inna atau kana. Nah, kemudian kalau kana dulu ya. Kalau kana, pengaruh pada mubtada khobar itu hanya pada khobarnya. Kalau kana itu pengaruhnya pada khobarnya. Khobarnya harus berupa nasab. Mubtadanya tetap rofa. Ini contoh. Ini ada khobar. Kemudian kalau dikasih kana, maka yang berubah mana? Khobarnya. Khobarnya. Jadi berubah jadi Karena masjidnya kabiro. nal masjidu. Kabiro. Tempatnya tetap masjidu kabiron. Nal masjidu kabiron. Berubah jadi kabiron. Sebaliknya, kalau ada inna, maka yang berubah apanya? Yang mubtadanya. Jadi Innal masjida kabirun. innal masjida Kabirun. Putus ya? Pak Ustadznya breaking ya? Iya, udah. Iya. Oke. Iya. Jadi mubtada khobar itu aslinya rofa. Kalau sudah ada kana, maka yang berubah itu khobarnya. Kabarnya. Khobarnya berubah jadi nasab. Kalau ada inna, maka yang berubah itu mubtadanya. Mubtadanya. Ini materinya belum pernah dikirim ya Pak Ustadz ya? Udah kayaknya. Awal dulu. Kalau saya ngingetinnya gini aja Pak Ustadz supaya gampang ya. Kayak saya kan kalau inna ya kan, yang berubah adalah yang depan kan mubtadanya ya. Karena kenapa saya selalu ingat innallaha, pasti dia ha kan belakangnya. Harusnya kan Allahu kan. Innallahu. Nah, jadi saya selalu ingatnya oh ya kalau inna allaha berarti yang depannya yang berubah. Kalau yang satunya udah nggak usah diingetin lagi, berarti yang berubah adalah yang belakang gitu sih. Saya ngingetinnya. Mudah-mudahan teman-teman bisa nginget kayak gitu juga. Jadi nanti kita selalu ingat yang mana yang berubah. Kana artinya apa sih itu? Adalah. Oh, sama. Kalau ina kan sesungguhnya. Kana adalah. Oh. Jadi yang jelas yang berubah itu cuma satu. Ya, kalau enggak mubtadanya, khobarnya. Mau tanya Pak Ustadz, kalau yang inakana ini khobarnya bisa yang bermasuk kayak sifu jumlah gitu nggak ya? Bisa. Bisa juga. Jadi kan gini, inna dan kana itu bisa masuk kepada mubtada khobar. Berarti mubtada khobar apapun itu tipenya, khobar yang tipenya apapun bisa dimasuki oleh inna maupun kana. Terus ini juga begitu, kan kana nanti mubtadanya disebut isim kana, kemudian khobarnya disebut khobar kana. Begitu pula dengan inna, mubtadanya disebut isim inna,
Dan khobarnya pun disebut khobar inna. Nah, nanti kalau ternyata khobarnya terdiri dari apa namanya tadi jar majrur atau dzaraf, bisa juga dibalik. Ya, khobarnya bila terdiri dari tipe yang ketiga, maka boleh juga dibalik. Ini contohnya dulu ya. Contoh yang normal. Cuman mubtada khobarnya dipisah. Ala kulli syai'in. Kana Allahu ala kulli syai'in. Tadinya qadirun menjadi qadirun. Qadir. Isim kana, khobar kana. Itu pula kalau dikasih inna, maka yang berubah adalah Allahnya. Berubah jadi innallaha. Isim kana, isim inna, khobarnya tetap rofa. Ini yang normal. Nah, bagaimana kalau apa namanya terdiri dari apa tadi syibhul jumlah. Nah, sekarang kita coba di ini masih normal tadi kan? Nah, sekarang coba dikasih Karena. kana. Tadi kan ini ar-rajulu fil masjidi. Sekarang ar-rajulu fil masjidi dikasih kana. Nah, mana isim kana? Isim kana mana? Masjid. Ar-rajulu. Kan mubtada. Ar-rajul. Mubtada kan isim kana kan? Terus khobar kana mana? Fi masjidi. Fil masjidi. Khobarnya berupa apa? Fi'liyah. Ya, syibhul jumlah. Syibu jumlah, sorry. Berarti boleh dibalik ya? Boleh. 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 Kalau dibalik gimana? Jadi fi masjidi Kana rojul. kana rojulun. Karena dibaliknya gini sama kayak tadi ya. Ini dicopot dulu alnya, terus dibalik. Rojulun. Tuh, udah jadi. Kana fil masjidi rajul. Artinya sama ya. Ya. Khobar kana muqaddam dan isim kana yang muakhar. Karena kalau inna. Nah, sekarang dikasih inna. Jadinya tadinya ar-rajulu menjadi innar rajula. Inna rojula. Rajula. Karena tadi ar-rajulu menjadi innar rajula. Sekarang mana isim inna? Inna rojulu. Ar-rajula. Ar-rajula. Khobar inna mana? Fi masjidi. Fil Fil masjid. masjidi. Berarti ini boleh dibalik nggak khobarnya? Boleh. Boleh. Nah, cara baliknya begini sama kayak tadi. Fi Alnya masjidi. dihapus. Inna rojul. Kalau alnya dihapus bagaimana? Rojulun. Rajulan. Rojulan ya. Rajulan. Kan tadinya ar-rajulah menjadi rajulan. Udah, tinggal dibalik aja. Tuh. Udah aja selesai. Tuh. Nah, selesai. Inna fil masjidi rajulan. Rajulan. Gimana? Bisa dipaham atau tidak? Sudah bisa ditangkap belum? Iya, Pak Ustadz, saya absorb dulu ini Ya, pelan-pelan. sekarang ngerti. Kadang-kadang kita berpikir inakana seribet itu, tapi ternyata sesimpel itu. Tapi sebenarnya simpel itu ngerti nggak ya gitu? Kita berpikir sangat ribet soalnya. Ya. Makanya dibikin simplifikasi aja tuh. Ingetin innal loha. Oh Iya, berarti iya, innal loha. iya, Ha jadi- itu kan mubtadanya yang diganti tuh. Kalau ada inna. Ya. Kalau kana yang dirubah pasti yang belakang tuh. Nggak usah diingetin lagi. Satu aja yang diinget. karena yang Ya. belakang. Jadi Iya. Yang kalau apa? seperti ini, Khobar. khobar. Ini dibalik nih. Jadi yang dibalik itu bukan hanya mubtada khobar yang murni, tetapi bisa juga dikasih kana dibalik, bisa dibalik juga. Ada innanya pun bisa dibalik. Asalkan khobarnya itu adalah tipe yang ketiga. Tipe khobar yang terdiri dari jar majrur atau dzaraf atau yang kita kenal dengan syibhul jumlah. Ya, jadi mau mubtada khobarnya yang original atau mubtada khobarnya sudah ada kana atau inna, itu sama saja bisa dibalik
ketika khobarnya adalah tipe yang ketiga. Bisa dipaham jalan ceritanya, masalah bisa itu nanti. Yang penting jalan ceritanya itu Paham. bisa ya, paham dulu jalannya. Artinya sih sama Maka ya Pak Ustadz. Jadi kayak Penekanan ya. ya, menerangkan, diterangkan gitu ya Pak Ustadz ya? Bagaimana ya? ya tinggal dibolak-balik aja gini. Jadi Iya. kalau yang ini nih, innar rajula fil masjidi, sesungguhnya laki-laki itu ada di dalam masjid. Kalau ini dibalik, sesungguhnya di dalam masjid itu ada seorang laki-laki. Kayak gitu aja. Jadi Ininya sama ya. tahu. Nah, ini contoh yang dzaraf. Ini contoh yang dzaraf. Contoh yang dzaraf. Ar-rajulu amamal masjid. Mubtadanya adalah ar-rajulu. Ar-rajulu Khobarnya adalah amama. Ya, boleh amama saja, boleh langsung nggak apa-apa karena satu rangkai ya. Jadi nanti biar baliknya itu biar satu rangkai. Nah, Ya, amama masjidi. terus dibalik. Ketika dibalik, maka biasa copot dulu alnya. Meskipun tidak wajib sebenarnya nggak apa-apa. Alnya sekaligus diboyong juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kebanyakan ditanggalkan itu alnya. Setelah ini baru dibalik tuh, udah jadi. Nah, Kalau nggak ditanggalkan bunyinya tetap bunyi ya Ustadz ya? tetap bunyi amamal masjidi ar-rajul. Harus Nggak ada masalah, nggak ada masalah. Nah, seperti itu. Kalau dibalik nanti dikasih inna sama. Inna rajula amamal masjidi inna amamal masjidi rajulan. Kalau kana ar-rajulu amamal masjidi kan. Kayak gitu aja. Ya. Sama kayak tadi yang dibalik-balik itu. Pak Ustadz, kalau yang khobar jumlah fi'liyah, khobar jumlah ismiyah yang nggak boleh tuker tempat ini berarti ini contoh tipe 1 ya Pak Ustadz? 1-2. Satu Tipe dua D. ya. Yang mana tuh? Yang Bapak ada kasih belakangnya lagi nih. Jika rijalu ya rouna kur. Yang ini kan? Ini contoh Tipe kedua. contoh tipe 2 ya. Ya, tipe 2. Yang kedua ini. Kalau adalah saya tipe yang paling gampang sih yang bisa dibalik yang ada kata-kata di aja. Di tempat, di belakang, di depan. Fi amama, amama, terus apa lagi Pak Ustadz? Kalau di itu. Banyak. Di depan, di belakang. Ya, di belakang apa di belakang? Di belakang tahu apa? artinya semuanya. Behind. Waro'a. Itu nggak hafal Pak. Saya kalau arti-artinya kalau Bapak mau kasih boleh tuh. Di depan, di belakang, di atas, di bawah, di samping. Kalau waktu berarti keterangan waktu. Ya, seperti qobla, ba'da. Oh, ba'da. Ya. Kayak gitu-gitu. Oh, iya. Kira-kira. Nah, kira-kira pokoknya itu yang bisa dibalik. Yang lain kagak bisa dibalik gitu. Berarti kita mesti tahu qobla, ba'da, amama, di depan, di belakang, di samping, di depan gitu. Pak Ustadz boleh dong kasih yang itu. Kalau di bawah kan tahu kan? Tajri min tahti tahta. Tahtihal anhar. Tajri min tahtihal anhar itu artinya di bawah. Bawahnya ada. Kalau di atas sungai. Ya, kalau di atas, kalau menggunakan dzaraf itu fauqa. Fauqa ya, di atas fauqa. Di samping janiba. Janiba, oh ya ingat tuh janiba. Di sekeliling haula. Haula. Kasih aja Pak Ustadz, kasih aja. Kasih Pak Ustadz yang itu. Nanti dikumpul-kumpulin dulu. Ya. Yang berserakan. Katanya ntar dikasih juga nggak tahu kalau kebanyakan. memori terbatas. Lihat aja dari Quran kata Pak Ustadz kalau lagi baca. Lama-lama paham. Janiba, amama, nih aku catat dulu nih, amama, berdua nih Pak, aula di sekeliling. Terus apa lagi tadi? Fauqa di atas, tahta di bawah. Oh ya tahta ingat.
Berarti ini Pak Ustadz yang kita bahas ini dari yang waktu kita cuma berdua itu sampai sekarang ya ini ya nih. Iya, ya masih itu. Nah, kira saya Pak Ustadz maju terus ngapain sih nih gitu. Enggak, kita Ternyata jalanin. maju mundur, maju mundur. Sementara gue udah stres. Yang kemarin itu kayaknya belum diulang Pak Ustadz maju terus ya. Oh ternyata itu juga ya Pak Ustadz. Mudah-mudahan Masih di tempat. mudah-mudahan makin paham ya Pak Ustadz. Amin ya Pak. Amin. Loh, memang Amin. inti bahasa Arab itu cuma jumlah sebenarnya. Jadi jumlah itu harus matang. Kalau nggak matang, percuma. Diterusin juga tambah bingung. Jadi intinya isim, fiil, sama jar. Iya, Sekarang pokoknya. udah jumlah. Ya terus katanya jumlah doang, tapi di dalam jumlah ada anaknya lagi, terus di dalam ini isim ada lagi, harfnya ada lagi macamnya, berarti banyak lah. Ya makanya kan sekarang ini kan diikuti sama bakso, ada bakso beranak. Bukan SPOK doang, bukan. Ya, jadi tidak akan ada anak kalimat ya, ada glows ada subglows kan gitu kan. Jadi ya sama di dalam bahasa manapun sama. Ya. Nah, ternyata lebih simpel jumlah fi'liyah tuh daripada jumlah ismi. Jumlah Iya, ismi betul. itu kalau kita awal-awal kan baru mubtada khobar gitu kan, seolah-olah simpel. Terus kalau fi'liyah itu mencari fa'ilnya kayak ribet gitu kan. Tapi justru sekarang malah enggak, fa'ilnya kalau sudah ketemu Karena mubtada fa'ilnya khobar bolak-balik gitu banyak banget sih Pak Ustadz. ya betul. Jadi kalau ini nanti kan fi'liyah kan insya Allah kita udah dapat lah ya. Jadi kalau fi'il itu pasti fa'ilnya kalau nggak tersembunyi pasti kelihatan kan gitu. Dan fi'liyah itu ya juga sudah ketemu fi'il fa'ilnya selesai. Paling-paling kadang membutuhkan maf'ul bih itu kadang-kadang. Nah, tapi kalau ismiyah ribet nanti. Tapi kalau itu sudah kepegang selesai, artinya bahwa tahapan untuk hal yang mendasar dalam bahasa Arab itu kita sudah pegang. Kalau jumlah itu sudah paham betul, terutama yang jumlah ismiyah bersamaan dengan cabang-cabang dari khobar. Yang tadi yang kita kenal dengan 3 tipe tadi. Ada yang tipe yang standar, ada yang tipe jumlah, ada yang tipe syibul jumlah. Cuman itu. Simpel kan sebenarnya. Cuman kadang-kadang Simple Pak, semangat. iya. Oke. Nah, sekarang coba kita karena nanti di halaman berapa itu? Nah, coba sebentar. Di halaman yang kan ini kemarin yang saya kirim latihan yang ini kan? Ya. Nah, yang di halaman Terakhir. keempat, yang terakhir. Nah ini dibalik nih. Ya inah. Habis inna terus kalau ada inna, kemudian setelah inna kok harus jar itu pasti dibalik. Tuh kan inna. Oh iya. Ya kan? Pasti dibalik. Kalau ada inna mestinya kan isim yang nasab. Iya. Kalau ada inna, tapi kok langsung harf jar? Itu pasti nanti isimnya inna di belakang. Itu kuncinya ya. Langsung mikirin ini. Iya langsung, nggak usah ribet-ribet mikirin 1, 2, 3, langsung ketiga langsung. Nah, ibaratnya ya nggak usah ngikutin gigi 1, gigi 2 gitu, langsung aja langsung. Langsung persali mundur. Ya, jadi ini kalau ada inna kan normalnya habis inna isim yang nasab. Nah, kok ada fi? Kenapa ini? Oh, berarti ini dipastikan fi dan sesudahnya fi itu khobar yang dibalik. Khobar yang ditaruh di depan berarti nanti isimnya di belakang. Nah, isimnya inna itu nasab atau rofa? Innallaha nasab. Nasab ya. Ayo cepat. Tinggal cari coba mana yang nasab. Innallaha. Allahnya kan nasab tuh. Zalika. Bukan. Loh, zalika kan ada fi. Bukan di belakang. Oh iya sih. Belakang.
Yasmauna mungkin. Yes. Yasmau. Ini Filia. Enggak ya. enggak La. kan Harus kalau isim ya. harus isim, harus Harus isim. isim. Harus isim tapi yang nasab. Nasab. Ayo. Coba. Enggak Bikomin. ada. Sebentar. Nasab itu tandanya pakai apa? Pakai A. Fathah, Fathah. gitu kan? Fathah. Sekarang saya mau tanya, apakah semua nasab harus pakai fathah? Enggak. Bisa pakai iya. Coba kita lihat di sini, Nih, Bisa pakai alif, pakai nih ya. di kolom nasab, coba kolom nasab. Fathah ya kasroh. Nah, coba ada yang Iya. kasroh tuh, ada yang kasroh. Oh iya. Iya. Jamak muannas. Ayat. jamak. Ayati. Ada jamak muannas nggak? Ada jamak muannas nggak? Ada Mana? ayati. Ya sudah, ini berarti. Gitu. Oh, itu isim inanya. Jadi jangan nasab itu harus fathah. Lihat di- Iya. Oh, nggak Iya. kelihatan. Ini tabel andalan. Lihat ini jimatnya ini. Jimat ini masih di print nih. Ini apa namanya? Ini ringkasan dari dari semua masalah i'rab di sini. Jadi langsung tengok aja di sini. Nasab itu apakah harus fathah? Enggak juga. Fathah itu cuma berapa? Ada yang pakai ya, ada yang pakai kasroh, ya kan? Ada yang pakai alif. Jadi tidak harus menggunakan fathah. Nah, terutama yang kita waspadai adalah kalau kita menemukan jamak muannats berharokat kasroh, maka kasrohnya jamak muannats itu tidak selalu harus jar, tapi bisa juga Nasab. nasab. Nih kita coba lihat nomor 4 ya. Nomor 4, ini jamak muannats. Jamak muannats nih. Kita lihat kalau rafa pakai dhamma, nasab pakai kasroh, jarnya pun pakai kasroh. Sama. Jadi kalau ada jamak muannats berharokat kasroh, maka jamak muannats tersebut bisa jadi sedang nasab, bisa jadi sedang jar. Ya. Jadi kasrohnya jamak muannats tidak mesti jar, karena bisa jadi ada kemungkinan dia sedang nasab. Oke, saya. Jadi ini Siap. khobarnya mana? Tadi kan isimnya mana? Isim. Ayati. Isim inna. Ayatin. Terus khobarnya mana? Fi zalika. Izarika. Sudah. Cuman gitu aja kan gampang. Gampang, Pak. Sekarang. Kalau udah dikasih tahu gampang. Iya. Yang mana ya? Oh, ada yang mencari yang mana? Cuma mencari nasab atau apa namanya? Mencari nasabnya. Gitu. Pokoknya itu. Jadi gini, kalau ada kita menemukan sebuah kalimat atau jumlah, ya, kemudian dia dibuka atau diawali dengan harf jar atau dzaraf, keterangan tempat atau waktu, itu kemungkinan besar tuh khobar yang dibalik. Saya ulang, kalau ada sebuah kalimat atau jumlah, kemudian diawali dengan harf jar atau diawali keterangan tempat atau waktu, itu kebanyakan adalah model yang ketiga, yaitu khobarnya dibalik ke depan, nanti mubtada'nya di belakang. Nah, seperti ini sendiri nih, inna. Tiba-tiba ada harf jar. Nah, ini khobar yang dibalik. Ya. Dan banyak lagi di Al-Quran banyak dibalik-balik itu khobarnya. Jadi apa namanya? Mubtada'nya atau isimnya inna atau isimnya kana itu di belakang. Khobarnya di depan. Nah, sudah. Kita kerjakan dari awal dulu. Oke. Nah, kita giring dari yang paling mudah. Betul. Nah, isim, fi'il, harf. Gitu ya. Nomor 1 apa? Nomor 1. Harf. Oke. Harf. Terus nomor 2. Harf. Nomor 3, Amina. Fa'ila.
Fa'ilah itu ini apa namanya? Fi'il. Fiil. Fi'il apa, Aminah? Fi'il madi. Fi'il madhi, ya. Dari fa'ila. Gitu kan, fi'il. Nomor 4, ahli. Isim. Isim. Kenapa dinamakan isim? Apa? Huruf tengah mati. Mati. Tengahnya mati, sebelumnya tengahnya mati. Terus nomor 5, al-qura. Isim. Isim. Tanda isimnya mana? Alif lam. Alif lam. Ini al-qura ini isim apa namanya? Al-Qura. Bukan Al-Quran ya ini. Al-Qura. Taksir Isim apa? kali. Taksir bukan. Dan ini namanya isim maksur. Oh, isim maksur. Isim yang berakhiran alif. Isim yang berakhiran alif namanya isim maksur. Bisa dibuka di halaman tadi, di Rob tadi, ringkasan tadi. Isim maksur itu kalau nggak salah nomor 9 atau nomor 8. Nomor 8. 8. Ya, di nomor 8 itu ada namanya isim maksur. Isim maksur itu isim yang berakhiran alif. Tapi ini doma kira-kira kalau Rafa gitu, kata kira-kira, kasroh Oh, kira. ya kira-kira semua nggak kelihatan. Oh, Jadi misalkan nih kuro kan, al-kuro. Kalau rofa ya bacanya al-kuro, nasab ya al-kuro, jar ya al-kuro, karena semuanya kira-kira semua. Nah, kebetulan al-kuro di sini posisinya sebagai mudhof ilaih dari ahlu. ahlu. Nah, jadi kuro itu sebenarnya jar. Cuman kasrohnya tidak kelihatan, kasrohnya kira-kira aja. Jadi kita jawabnya boleh kira-kira, Norma. Oh, kan Enggak. sebelum kira-kira kan ada namanya dhammah kira-kira. Iya, Oh iya. Oh, Fathah kira-kira. kira-kira. Iya. Bukan kira-kira aja, kira-kira apa? Bukan kira-kira jawabannya, tapi dhammah kira-kira atau fathah kira-kira atau kasrah kira-kira. Itu Tajwid kira-kira. bukan kira-kira doang. Nah, sekarang nomor 6. An. Untuk itu bahwa harf. Oke, terus nomor 7 ya dia. Fiil. Fi'il. Betul. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Mudhari. Ya. Nomor 9, baksu. Nomor 8. 8 hum. Oh, 8. Oke, 8 hum ya, isim ya. Isim. Domir. Oke. Nomor 9, baksu. Sama. Isim. Isim. 3 huruf ya tengahnya mati. Ya. Tadi saya mau tanya dulu nomor 8. Nomor 8 hum ya. Itu posisinya apa itu? Mahal apa? Kan mabni. Mahal apa itu? Kira-kira. Nomor 8. Sukun. Ya, mabni sukun, mahal. Mahal ini, mahal. Sebelumnya hum kan ya dia kan? Fi'il kan? Iya. Nah, berarti pasti menjadi objek mahal nasab. Nasab. Oke, sekarang nomor 10. Nomor 10 nah, baksuna. Apa nah itu? Isim. Isim apa? Domir. Domir. Isim domir kan mabni. Nah, itu mabni apa? Nah, mabni subjek. Mabni sukun. Mahalnya apa? Mahal rofa. Ayo. Rofa. Bakso. Coba saya ingatkan kembali. Kalau ada isim domir nempel di belakangnya isim yang lain. Kemarin tuh ada Isim domir nempel di belakang isim. Pasti seperti apa? mahalnya pasti mahal jar. Nah, kenapa? Ya. Mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Oh, ya benar-benar. Catatannya. Jar. Ya, jadi itu. Domir nempel di itu ya, nempel di isim. Ya, itu pasti mudhof ilaih. Terus nomor 11, bayatan. Bayatan apa? Tanwin. Iya, isim. Terus wa. Harf. Hum. Isim. Naimun. Fi'il. Naimun itu apa? Isim. Biasanya kan selalu Pak Ustadz bilang
yang terakhir tuh isim, kan? Bener nggak? Jadi ini pasti isim. Iya, iya. Oh. Jadi Isim naimun itu semua kan ya Pak Ustadz ya, kalimatnya isim semua. enggak, ini ada yati nomor Itu 7, Ada yang dari harsh. 8, 9, nomor 10, 3 itu sih. Iya, iya. Tapi itu Kalau ini ya, belakangnya isim ini semua. dari 8 sampai 14 ini isim semua. Kumba. Ini isim semua. Nah, iya. 8, 9, 10 sampai 14 ini isim semua. Nah, Karena yang bukan isim cuman ini 1, 2, 3 sama 7. 6, 7. Berikutnya. Sekarang bikin ini. Naim. Kalau Rafa gimana bacanya? Naimun. Naimun. Kalau Jar? Kalau Jar bacanya? Naiman. Naimah. Naimin. 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 Kalau Nasab? Naiman. Nah. Naim itu apa artinya? Naim. Naam. Yo, Naim apa artinya? Apa ya? As-salatu khairun minan naum. Tidur. 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 Naim itu orang yang tidur. Orang. Orang yang Oh, orang yang Ada tidur. orang tidur. Kalau Naimun kan laki-laki. Kalau perempuan ya Naimatun. Nanti di belakang di bawah. Mu'ana. Tinggal ditambah apa namanya? Tak marbuto. Sekarang Ustadz, kalau Ustadun tuh artinya apa sih Pak Ustadz? Kalau Ustadz kok katanya, saya sih nggak mau dipanggil Ustadz, Ustadun katanya. Artinya apa sih Pak Ustadz? Hah? kalau secara makna umum Ustadz itu guru. Ya. Tapi kalau di dunia akademik, Hah? di dunia akademik di Timur Tengah sana, Ustadz itu guru besar. Profesor. Profesor. Jadi kalau ada nama orang secara akademik di Timur Tengah, itu di depan namanya ada Hamzah, titik, dal, titik itu profesor doktor, Ustadz doktor. Kalau kita kan prof, titik, doktor, titik gitu kan, dr gitu kan. Kalau bahasa Arab itu Hamzah, titik, dal, titik. Hamzahnya itu al-ustadz, itu maksudnya profesor. Dal itu doktor. Nah, baru namanya orang. Itu kalau di dunia akademik di Timur Tengah. Oh, jadi berat ya? Makanya nggak mau dipanggil gitu. Ya, kalau di akademik. Kalau ya di... Kalau bukan profesor, masa dipanggil profesor gitu ya Ustadz ya? Iya. Harus ditolak. Kalau profesor harus dipanggil profesor, nggak boleh nggak dipanggil profesor. Kalau di Indonesia. Ya, kalau di sana lebih ke syekh. Ya, syekh. Lanjut. Sekarang kalau naimun ditasniahkan dua orang laki-laki yang tidur apa? Naimani. Naimani. Kalau Jar? Naimai. Naimaini. Maksudnya? Naimaini. Pakai ya, Jarnya tidak pakai ya. Sekarang dijamakkan, jamak mudzakkar. Naimuna. Kalau Jar sama Nasab sama? Naimina. Sekarang seorang perempuan yang tidur, berapa? Naimatun. Jar. Naimatin. Nasab. Naimatan. Sekarang dua orang berapa? Naimatani. Kalau dua orang Jar sama Nasab sekaligus. Naimataini. Sama. Sekarang jamak muannas. Naimatun. Terus nasab dan Naimatin. nasabnya? Naimatin. Nah, ini nasab dan jarnya sama kan pakai kasroh. Iya. Nah, ini kan apal ini. Jadi nggak harus fathah, nggak ada Harus fathah. Iya, justru jamak muannas tuh nggak ada fathah. Jamak muannas tuh nggak boleh fathah. Karena pilihannya cuma dua, dhamma atau kasroh untuk jamak muannas. Jadi kalau ada jamak muannas kasroh, kalau ada jamak muannas fathah itu dipastikan salah cetak. Iya, itu harus dipastikan salah cetak karena jamak muannas tidak ada konsep fathah, itu tidak ada.
Pilihannya kalau tidak dhamma pasti kasroh untuk jamak muannas. Oke, sekarang ini berikutnya, ini pola 1. Pola 1 bunyinya apa? Basoro. Basoro, aku. Basoro. Nah, basoro, yap, Ya besuru. ya Ya betul. Terus ini Ubsur. tuh, Ubesur, mana subjeknya, basirun. Basirun. mana objeknya, Mabesurun. mana terus Mabsur. mana tempat atau waktu, Sama. Mabesurun. Mabesarun. mabsaru, mabsaru. Mabesaru. Nah, ini pola 3, AA. AA. Bakoro. Bakoro. Terus Ya bekoru. ya Yabkoru. bakoru. Oke, terus amarnya Ibekor. bakor. Mana subjeknya, Bakirun. bakiru. Mana objeknya, Mabekurun. Kurun. urun. Tempat waktunya, Mabekoru. Korun. bakarun. Terus ini 3 lagi, AA. Lagi AA. Bako. Bakoha. Terus Bakoan. Ya. ya Iya bak. Iya bak. bakohu. Oh. Ya bakohu. Terus fi'il amarnya Ib. Ibak. fi'il Ibeko. bakoha. Ibak. Mana subjeknya, pelakunya, Bakiun. baki'un. Bakiun. Objeknya, Mabekuun. Mabkuun. baku'un. Mana tempat waktu, Mabeko. Mabkoun. baku'un. Sekarang ini berapa huruf? 5. 5. Bacanya Ibtakoro. ibadah koro. Fi'il mudhari'nya Yantakiro. ya Ya bet. Yan. Ya betak. Yan. Ayo. Ya betakiro. Ya betakiro. Ya takiru. Ya Ya betakiro. betakiru. Oke, fi'il amarnya Ib. 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 Ibetakir. ibadah Kir. Terus masternya Ibeti. Ibetikorun. Kor. Korun. Korun. panjang ya. Belum apa. Ibtikorun. Terus mana subjeknya, Mubedakirun. Kirun. mubadakirun. Mana objeknya, Mubetakorun. Mutakorun. tidak sama, isim mana tempat waktu sama mubadakir. Mutakorun. Huruf aslinya apa saja? Kata dasarnya apa? Takoro. Bakoro. 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 Of Ba ro. ya. Bakoro. Koro. Taknya tambahan ya. Tak. Iya. Sekarang berikutnya berapa huruf ini? 5. 5. 5. Bacanya Intakoa. inba. Inbakoa. Inbaqa. Bakoa. Inbakor. Oke, mudhari'nya Yanbakiru. Yan. Yanbakiun. yanbaqi'u. Kiun. Bikin. Yang Jangan ditanwin karena fi'il. ya. Fi'il nggak boleh tanwin. Yanbaqi'u. Bakiun. Terus mudhari'nya Inbaki. nomornya Inbaqi. inbaqi'. Oke, masternya Inbikoun. Inbiqoun. terus mana subjeknya Munbakiun. Munbaqiun. munbaqi'un. Kemudian mana objeknya, Munbakoun. Munbaquun. nah ini juga Munbakoun. huruf aslinya apa saja? Ba, kof, ain. Baqo'ain. Qaf, ain. Karena ini nunnya yang tambahan. Hamzah sama nun. Sekarang ini berikutnya. Berapa huruf 5. 5. 5. bunyinya? Ibetasaro. Ini batasaro. Oke, mudhari'nya Ya betasiru. tasiru. Fi'il amrnya Ibetasir. Tafsir. masir, masternya
Ibtisaru. Ibtisaru. Ibtisarun. Oke, mana subjeknya? Ibtisarun. Mubtasirun. Mutasirun. Objeknya Mubtasarun. Mutasarun. tempat waktu. Mubtasarun. Mutasarun. Huruf aslinya apa saja? Mbak Sinro. Ya, Mbak sin, Ro. Ro. Oke, sekarang ini ada ibtakoro. Dia laki-laki. Kalau dia perempuan, Ibtakorot. ibtakorat. Mereka berdua laki-laki. Ibtakoro. Mereka berdua perempuan. Torota. Ibtakorota. Mereka jamak laki-laki. Mereka laki-laki. Tarot. Takoru. Ibtakoru. Mereka jamak perempuan. Ibtakorna. Nanya pendek ya. Oh iya, Pak. Korna, jangan dipanjangkan. Kalau dipanjangkan nanti kami jadinya. Terus kamu seorang anta. Ibtakorta. Ibtakorta. Kalau anti, Ibtakorti. antuma. Ibtakotuma. Tuma. Nah, sama ya. Ya. Ulang. Terus kalian jamak. Ibtakortum. Tum. Kalau jamaknya perempuan. Ibtakortuna. Kalau aku, Ibtakortu. kami, Ibtakorna. ibtakorna. Sekarang fi'il mudhari'nya ya betakiru. Ya betakiru. Tabtakiru. Ya betakiru. Mereka berdua laki-laki. Yap. Yap takiro. Ya betakiron. Mereka berdua. Tabtakironi. Oh, Ya betakiron. Mereka jamak laki-laki. Yap takiruna. Mereka jamaknya perempuan. Yap takirna. Kirna. Yabtakirna. Kamu seorang laki-laki. Tabtakiru. Kamu perempuan satu. Tabtakiri. Ayo. Tabtakirina. Rina. Tabtakirina. Tabtakiri. Terus kalian berdua, laki-laki perempuan sama saja. Tabtakironi. Kironi. Oke, sama ya. Kalian jamak laki-laki, Tabtakiruna. Kiruna. kalian jamak perempuan. Tabtakirna. Kirna. Aku, Abtakiru. Takiru. kamu. Naptakiru. Nah, sekarang amarnya. Ibtakir. Ibtakir. Kamu laki perempuan. Takir. Ibtakir. Ibtakiri. Kalian berdua. Ibtakir. Takir. Ibtakiro. Kalian jamak laki-laki. Takirna. Takiru. Kalian jamak perempuan. Takirna. Takirna. Mirna. Nah, sekarang Irob. Tuh. Jeng-jeng. Nah, ini dia jeng-jeng. Yang Masya tadi kan Allah. tapi kan sudah ada clue-nya tadi. Iya, ya. Ustaz. Mudah-mudahan masih inget ya, Cil. Ini ada dua rumus ya, ada dua materi di sini. Saya ambil ayat ini sebenarnya. Yang pertama tadi membalik antara mubtada khobar yang dibumbui inna. Mubtada khobar udah dibalik kasih inna pula. Iya. Ya kan? Mubtada khobar yang dibalik dikasih inna. Itu yang pertama. Yang kedua, ini ada berapa jumlah? Potongan ayat ini ada berapa jumlah? Oh, ada berapa jumlah? Ya, berapa kalimat? Ada yasmauna satu kalimat. Aha. Gitu maksudnya? Ya, betul. Dua. Jadi Terus jumlah totalnya ada berapa kalimat? Berapa jumlah? ada sebentar. Dua. Ya, ada dua, betul. Dua ya. Dua. Yang pertama dari mana saya ke mana? Inna fi dzalika laayatin. Ayatin. Inna fi dzalika laayatil liqaumin. Qaumin ya. Sampai liqaumin ya. Ya. Nah, baru yang kedua yasma'un. Yes, Oh, ya. Betul. Oke, sekarang saya mau tanya, jumlah yang pertama dari inna fi dzalika laayatil liqaumin itu jumlah apa? Ismiyah. Ismiyah.
Karena ada ina kan. Mm-mm. Terus yang kedua jumlah apa? Fi'liyah. Nah, jumlah fi'liyah. Ya, Di dalam satu ungkapan kemudian terdiri dari lebih dari satu kalimat, satu jumlah, itu pasti, katakanlah misalkan dua jumlah atau dua kalimat, pasti antara kalimat yang pertama, jumlah yang pertama dengan kalimat atau jumlah yang kedua pasti ada hubungan, gitu kan? Mm-mm. Hubungan antara jumlah yang terakhir dengan sebelumnya, hubungan yang jumlah yang belakang dengan yang sebelumnya, itu hanya ada dua kemungkinan. Kalau tidak sifat naat yang nanti mempunyai makna efek yang, atau yang kedua, jumlah yang kedua ini menjadi keterangan keadaan. Keterangan keadaan itu berarti artinya sedangkan boleh, ya, sedangkan itu boleh ya. Oh, iya, iya. Atau dalam keadaan, nah gitu. Nah, yang materi ini sudah pernah kita pelajari belum? Yang mana Pak Ustadz? Ya ini Apa? ini sudah belum? Sudah kan? Udah. Nah, yang tadi menyambungkan yasmaun di belakang dengan jumlah sebelumnya itu lihatnya teori yang ini. Yang Oh, mana? apakah dia nakiroh isimnya atau ma'rifah? Jadi dilihat dari ujung dari yang pertama, ujung kalimat yang pertama. Kan ujung atau ujung akhir dari sebuah kalimat itu pasti isim. Iya. Ya. Ya. Akhir dari sebuah kalimat atau jumlah itu pasti isim. Nah, tinggal kita memastikan isimnya itu apakah isim nakiroh atau isim ma'rifah, itu aja. Cuman dua kemungkinan itu. Nah, nanti kalau nakiroh misalkan seperti yang pertama ini, kalau nakiroh itu apa sih? Masih umum ya, belum General. ya. Jadi Keadaan. belum nakirah menunjukkan pada sesuatu yang tertentu. Masih umum. Tidak definitif ya. Ya, tidak definitif, itu masih umum, itu namanya Keadaan umum ya Pak Ustadz? ya. Makanya kalau ma'rifat itu gampangannya gini, ingat-ingat ta'aruf. Ma'rifat ta'aruf. Ta'aruf. Aduh, saya mau Ya. ta'aruf nih Pak Ustadz. Ya, ini Buat ma'rifat anak saya. sudah gitu. Oh, mudah-mudahan lancar, mudah-mudahan. Amin ya Allah. Amin ya Allah, amin ya Allah. Iya. Adik ketawanya paling kenceng deh. Tahu, kirain Mbak Lisa mau ta'aruf. Gue mau ta'arufin anak gue. Kaget saya. Pak Ustadz, kayaknya dianggapnya saya udah nini banget Pak Ustadz. Ya ini karena kebetulan ada ma'rifah gitu. Jadi ma'rifat itu satu akar dengan ta'aruf sama. Jadi ta'aruf itu kan kenalan gitu. Ini mengenali. Ma'rifat itu sesuatu yang sudah dikenal, sudah definitif gitu. Oh. Kalau bahasa Inggris ada ada pakai definite artikel. Itu ma'rifat. Tapi kalau nakirah itu masih umum, masih indefinitif, masih belum definitif. Nah, jadi kalau melihat korelasi antara jumlah yang belakang dengan yang depan, itu cukup lihat akhir dari kata yang sebelumnya. Akhir dari kalimat yang pertama. Karena pasti isim, tinggal melihat apakah nakir atau ma'rifah, itu aja sebenarnya. Akhir dari kalimat yang pertama likaumin. Nah, kaumin itu, ini kan kaumin ya. Ya. Nah, kaumin itu nakira atau ma'rifah? Nakiro kan? Nah, langsung kita lihat sini. Kalau jatuh setelah isim nakiro, maka jumlah yang belakang itu menjadi sifat. Kalau menjadi apa Pak Ustadz? Sifat. Sifat itu naat. Berarti nanti kalau mengartikan dikasih yang. Contoh yang ini. Contoh ini dulu. Ini wahaza kitabun. Ini adalah sebuah buku atau kitab. Nah, ini ada jumlah baru, jumlah fi'liyah. Anzalna.
Nah, berarti karena ini adalah jumlah baru dan kita pengen tahu ini jumlah baru ini fungsinya buat apa? Mendukung dari sisi apanya untuk dari jumlah yang sebelumnya? Tinggal kita lihat ujung dari jumlah yang tadi yang sebelumnya, yaitu ternyata kita punya itu isimnya nakiroh. Karena nakiroh maka jumlah yang belakang itu posisinya sebagai sifat. Kalau sifat bagaimana cara mengartikan? Dikasih yang di sininya. Di sela-selanya di sini, di tengah-tengah ini dikasih yang. Jadi ini adalah sebuah kitab yang kami telah menurunkan. Atau kalau bahasa yang simpelnya kami telah turun. Ini adalah sebuah kitab yang kami telah turunkan. Ada yangnya di situ. Nah, ini juga begitu. Kanula yatana hauna munkarin. Mereka, ulama-ulama Yahudi, pendeta-pendeta Yahudi, la yatana hauna an munkarin. Mereka tidak melarang itu berarti membiarkan umatnya, tidak melarang umatnya untuk melakukan kemungkaran. Nah, terus ada jumlah baru, kemungkaran yang mereka telah melakukannya. Atau kalau dalam bahasa yang singkatnya, mereka tidak melarang terhadap kemungkaran yang mereka lakukan. Nah, ada yangnya di situ. Jadi ini nakiro ya, jadi pakai teori yang ini. Kalau ini agak ribet ini. Kalau ma'rifah itu agak, karena ada syarat-syaratnya. Kalau ini tanpa syarat. Yang nomor 1 yang di atas, kalau nakiro tanpa syarat. Kalau ini harus ada syaratnya. Harus ada inilah, harus ada itu gitu ya. Oke. Kita satu aja dulu. Iyalah. Ya Pak Ustadz, yang susah nanti dulu belakangan. Kan contohnya masih yang nakiro ya. Udah nakiro dulu. Masih lola nih loading lama Ustadz. Ya. Jadi ini tadi Pak Ustadz belum selesai. Jadi ada 2 materi. Materi pertama membalik mu'tadah khobar. Materi kedua menceritakan mengenai ada 2 kalimat di dalam satu kalimat ini yang setelah nakirah gitu ya Pak ya? Ya. Jadi itu bagaimana caranya menyambung, mencari hubungan antara kalimat yang di belakang dengan depannya mau ngapa, mau bagaimana nyambungnya nih, bagaimana cara menyambungkan. Nah itu ada triknya, cuman ini di satu lembar ini. Kalau enggak tipe yang pertama pasti tipe yang kedua. Kalau enggak menjadi sifat pasti menjadi hal. Hal itu nanti bisa artinya sedangkan dalam pekerjaan. Oke. Sekarang kita langsung Balik ke doa. Nah, ini dulu. Doa penutup aja. Masih sejam lagi doanya. Inna fi Ini belum dzalika. diisi. Belum diisi. Oke. Inna 1. Inna 1 ya. Yang kedua apa? Fi 2. Fi. Yang ketiga. Zalika 3. Yang keempat. Fi dzalika. Fi dzalika digabung dulu. Ya, karena jadi apa tadi? Khobar. Terus nomor 5. La. 7. 6. Ayati. 7. Li. 8. Qaumi. Amin. 9. Yasma'u. Terus 10. Wau. Terus yang 11. Itu yang itu tadi apa sih? Yasma'un. Oh iya, Yasma'un. Jumlahnya. Oke, coba sekarang Ina apa Ina? Ina harf taukid. Mabni mu'rab. Mabni apa? Mabni Fatahah. Oke, kosong semua. Terus nomor 2, fi. Harf jar. Ya. Mabni atau mu'rab? Mabni apa? Mabni Kasroh. Sukun. Sukun.
huruf terakhirnya ya mati. Iya, baru itu Iya. aja udah kejebak ya. Itu sesuatu yang kelihatan loh. Iya. Iya, apalagi nggak Sekarang, kelihatan. sekarang dalika. 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 Isim. Isim. Isim apa? Isim isyarah. Isim isyarah. Mabni atau mu'rab? Mu'rab. Mabni. 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 Nggak pernah zaliku, nggak pernah. Iya. Ya, mabni fathah. Mahal? Mahal. Nah ini tadi Nah, itu. jar. 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 Mahal jar. Kenapa mahal jar? Karena setelah Jar kan fi. ada fi. Oke. Jar Kosong. kan. Terus Jar nomor kan 4. Nomor 4. Nomor Isim. 4 itu tadi apa Oh, yang itu khobar. khobar. Jangan nyebut khobar dulu. Oh ya bukan. Nanti dulu. Ini loh. Apa? Oh Sibu ini jumlah. sibu jumlah. Sibu Ya. jumlah. Ibu jumlah. Sibu jumlah. Fizalika. Karena dia satu paket, jadi kolom kedua itu pasti kosong. Karena kolom kedua itu untuk mengidentifikasi satu kata. Kalau dua kata nggak usah. Oh oke. Nah, baru mahal. Menempatinya posisi apa ya? Mahal apa? Mahal. Sebentar. Inallaha berarti rofa ya. Betul. Rofa. Kenapa? Karena dia adalah khobar ina. Khobar ina. Oke. Khobar ina. Khobar inna, ya biar tambahin Muqaddam. suku dikit. Muqaddam itu didahulukan. Oh iya Didahulukan. muqaddam. Biar lebih jelas saja sih. Iya Muqaddam betul, apa? betul. Muqaddam itu artinya yang didahulukan. Mutada yang didahulukan. Oh, Khobar yang didahulukan. Oh iya khobar. Kalau Khobar. muka, Khobar ina. nanti yang dengar rekamannya bingung loh. Iya benar. Ngebantah aja. oke, Tapi sekarang. khobar ina itu kan sebenarnya sama dengan mutada, Pak. Benar Ya, nggak? ya, betul. Ya, Asing ngeyel. Bukan. Oh salah ya? Ya khobar, ya khobar. Khobar. Oh iya Isim. benar-benar. Kalau isim. Benar. Iya benar-benar isim. Oke, sekarang nomor 6. Nomor 5. Nomor 5. Nomor 5. La. Apa lah? Harf. Harf. Harf ya. Harf apa? Harf menidakkan. Harf apa? Nehi. Bukan. Kalau bukan tidak, ya? itu lamnya panjang. Ini pendek atau panjang? Pendek. Panjang. Pendek kan Ya. alifnya dipakai Bagi. Ini hamzah ini. Oh iya. Benar. Jadi apa ini harf apa? Artinya apa dulu? Artinya? La yang pendek itu apa artinya? Bagi Tid- atau Tidak. Bagi. Bagi. Dua-duanya salah. Hah? La yang pendek kayak gini, yang bukan nyambung pada, kalau bagi itu la-nya nyambung ke dhamir. Oh iya. Kalau bukan dhamir, la-nya seperti ini artinya sungguh. Oh iya sungguh. Berarti harf apa? Harf taukid. 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 Mabni apa? Mabni. Mabni. Fathah. Fathah. Karena berharokat fathah kan? Ya. Iya. Mestinya kalau nyebut mabni itu nggak usah mikir sih. Karena berharokat fathah. Oke, sekarang nomor 6. Ayatin. Isim. Ayatin isim. Isim apa? Isim Mufrad, muannas. Muannas. Jamak, Muannas. Jamak muannas. Muannas. Mu'rab mabni. Mu'rab. Mu'rab. Rafa mansab. Ya. Nah itu tadi udah diomongin. Apa tuh? Tunggu. Nasab. 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 Ya nasab. Inallaha ya. Kenapa nasab? Karena dia adalah mutada. Isim ina yang diakhirkan. Isim ina muakhar. Ya. Aduh namanya susah. Oke, tanda nasabnya apa? Tanda nasabnya i. Kasroh. Kasroh. Nomor 7. Li. 7 li. Bagi. Harf. Harf apa? Harf jar. Ya. Mabni, mu'rab, Kasroh. mabni kasroh. Oke, so sekarang kaumin. Apa kaum?
Isim. Isim. Isim apa? Isim mufrad. Mufrad. Mu'rab atau mabni? Mu'rab atau mabni? Mu'rab. Mu'rab. Rafa, nasab atau jar? Jar. Jar. Kenapa? Dijarkan oleh li. oleh li. Tandanya kalau dia jar mana? I. I. Kasroh. 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 9. Yasma. Yasma'u. Fi'il mudhari. Fi'il mudhari apa? Fi'il mudhari af'al khamsah. Khamsah. Mu'rab mabni. Mu'rab. Dia itu mu'rab. Rafa, nasab jar. Eh, Rafa, nasab jazm kok jar. Rofa. Rofa. Jazm. Rafa. Rofa. Rafa. Rofa. Tidak ada yang Kenapa? menasabkan, tidak ada yang menjarkan. Jamzem kan, bukan jar. Menjasemkan. Jazm. Jazmkan. Kalau jar itu mulainya isim. Kalau fi'il itu ya. Terus tanda rofaknya mana? Tetapnya nun. Oke. Suku. Tetapnya nun. Tetapnya nun ini nunnya ada kan? Iya, nunnya ada. Sekarang nomor 10. Wau Wau. itu adalah Wau adalah Isim. isim domir. Mir. Nomor. Oke. Domir. Baris mutasil. baris mutasil. Nah, sekarang nomor berikutnya mu'rab atau mabni? Mabni. Mabni. Mabni sukun ya. Pun ya. Ya. Mahal apa? Jar. Rofa. 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 Kenapa? Karena fa'il. Fa'il. Ya. Terus nomor 11. Apa nomor? 11 itu kalimat Jumlah. fi'liyah. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah yasma'un kan? Ya. Yasma. Karena dia jumlah maka Tidak ini ada. kosong. Ya. Tapi mahal apa? Mahal. Nah, tadi apa ya? Mahal Rofa. Bukan. Kalau mahal rofa kenapa? Mahal yang Tadi ini yang- tadi jadi iya. apa? Jadi apa tadi? Itu jadi 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 jumlah fi'liyah. Sifat dari mana? Sifat dari likaumi. Nah, sifat dari kaumin. Kaumin. Nah, kaumin itu rofa nasab atau jar? Kaumin itu jar. Jar kan? Ya. Berarti sifat itu harus mengikuti dari yang Oh, ya udah jar berarti. Mahal Mahal jar. jar. Mahal jar. Gitu, mahal jar. Jadi tergantung kalau misalkan bunyinya kaumun berarti mahal rofa. Oh ya. Kalau bunyinya kauman berarti Kauman mahal nasab. Oh ya. Jabat apa? Kenapa ini? Alasannya karena sifat dari kaumin yang jar. Oke, sifat dari kaumin. Eh, Udah, tandanya nggak ada. Udah selesai. Cuman gitu aja. Cuman gitu Keren. aja. Belum doa, Nor. Alhamdulillah. Belum doa, ayat dulu. ayat belum selesai. Mau ayo. Aduh. Ayo ayat. Sedikit lagi. Ayatnya 65 ya. Ayat 65 mengenai itu. Di antara Bani Israel itu ada yang berubah menjadi kirodatan. Apa kirodatan? Apa? Ini kirodatan. Ini kan 65 kan? Iya. Kirodatan. Kirodatan itu kera. Oh. Pernah dengar kan cerita berubah menjadi kera? Iya. Oke. Kenapa mereka jadi kera? Kenapa mereka jadi kera? Iya, kenapa mereka jadi kera? Musyrik ya, Ustaz. Bukan. Karena mereka melanggar peraturan yang ada di dalam syariat Nabi Musa. Bukan. Mereka melanggar, tidak beribadah di hari di mana mereka harus ibadah mingguan. Kalau orang Muslim, ibadah mingguannya hari apa? Jumat. Oke. Kalau orang Nasrani? Sabat. Minggu. Kalau Yahudi?
Sabat, Sabtu. Nah, ini ada sabti, sabat. Hmm. Jadi mereka melanggar hari Sabat. Hmm. Ya, mereka itu melanggar hari Sabat sehingga mereka dikutuk Allah menjadi keras. Nah, Hmm. sebenarnya begini. eh, sebenarnya orang Nasrani itu ibadahnya hari apa? Hari Minggu kalau Hari nggak salah. Minggu. Ya sekarang. Sebenarnya hari Sabat juga. Hari Sabtu juga ya. Ya karena Nabi Isa itu, Injil itu melanjutkan Taurat. Mm-mm. Ya, yang merubah menjadi dari Sabat hari Sabtu ke Minggu itu siapa? Yahudi. Bukan. Oh, yang menjadi Nasrani, Minggu. Menjadi Minggu. Nasrani. Ya, kok Nasrani kok berubah jadi Minggu itu siapa yang merubah? Itu Kaisar Romawi. Kaisar Oh, Romawi. itu. Karena Kaisar Romawi atau Romawi pada umumnya atau kaisarnya khususnya itu apa namanya antisemit. Kalau bahasa sekarang itu antisemit, anti Yahudi maksudnya. Oh, Hmm. Jadi Nggak mereka mau sama ya, nggak mau nggak mau sama ya. sama, betul, nggak mau sama. Mereka nggak suka sama Yahudi, jadi nggak mau sama. Pokoknya harus beda, harus beda. Tapi untuk tidak menimbulkan gejolak di masyarakat, itu merubahnya dikit-dikit. Jadi hari Sabtu sore, hmm. kapan lagi ntar Sabtu malam, Hmm. terus kapan lagi kok kemalaman ya udah besok aja pagi Minggu, Minggu pagi. Semaunya. Nah, terus habis itu ditarik lagi ke Sabtu, terus tarik lagi ke Sabtu malam, terus Minggu, akhirnya Minggu, 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 akhirnya terus keterusan sampai sekarang. Oh, Hanya, tapi sebenarnya untuk orang-orang Katolik itu Sabtu sudah, kalau Katolik yang sekarang ya. Jadi sebenarnya Sabtu itu sudah beroperasi gereja itu sekarang, terutama kalau yang Advent. iya. Ya. Kalau Advent itu kan lebih kental ke Tauratnya kan, daripada ke Perjanjian Baru, lebih kental ke Perjanjian Lama. Iya. Makanya Protestan gitu. kalau Protestan sama Katolik mirip-mirip. Iya. Yang ini yang Advent, Kan yang Advent. hari Sabat ya, yang nggak hari boleh. Sabat. Lebih Mereka percaya Taurat ya, Pak Ustadz ya. lebih dekat ke Tauratnya. Terus mereka juga tidak mau makan makanan yang bernyawa biasa, vegetarian. Iya. Mm-mm. Iya. Yang Itu orang-orang yang ini. Nah, sebenarnya lebih asli lagi, sebenarnya semuanya itu Jumat. Mm-mm. Jadi awal mulanya, awalnya ya, Ustadz. ya awalnya itu Nabi Musa itu berdebat sama orang Bani Israel. Nabi Musa bersikukuh, pokoknya kita itu ibadahnya harus hari Jumat. Kata orang Israel, nggak mau Musa, kami harus maunya hari Sabtu. Hari Jumat, Sabtu, Jumat, gitu, eyel-eyelan gitu. Nabi Musa kan, ya, memang tukang eyel. Hari Jumat, kok kenapa Jumat? Ini adalah ibadahnya sejak Nabi Ibrahim. Tuh. Sejak Nabi Ibrahim itu hari Sabtu, maaf, hari Jumat. Hmm. Kata kaumnya, nggak bisa, kami maunya Sabtu. Hari Jumat itu Allah sibuk. Jadi Sabtu itu Allah istirahat. Karena ya, ya kan, begitu kan kata mereka. Karena alam semesta itu kan diciptakan dalam 6 hari kata mereka tuh kan. 6 hari itu dimulai dari hari Ahad, hari Minggu. Iya. Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat terakhir. Nah, Senin. selesainya hari Jumat. Nah, Sabtu baru Tuhan itu istirahat kata mereka. Jadi hari Sabat aja, hari Sabtu aja. Akhirnya, karena perdebatan itu tidak kunjung selesai, akhirnya Allah turun tangan. Nabi Musa dicegat sama Allah. Musa, kamu ngalah aja. Aku kasih mereka ibadah hari Sabtu. Nggak apa-apa. Tapi awas kalau melanggar, jangan macam-macam. Hari Sabtu adalah permintaan mereka sendiri. Tapi kalau hari Sabtu dilanggar, maka aku akan mengazab mereka dengan kutukan yang tidak pernah terbayangkan. Nah, gitu. Makanya ketika hari Sabat ternyata ada yang melanggar. Allah uji. Ini terjadi di zaman Nabi siapa? Nabi Musa. Musa. Kalau tidak salah malah bukan. Di zaman Nabi Daud. Hmm. Ya, di zaman Nabi Daud.
Dari mana tahu? Ini bisa dari indikasi di akhir juz 6. Di sana ada surah Al-Maidah ayat 72. Hmm. 72. Bukan. 78. 78. Al-Maidah 78, di situ disebutkan telah Orang-orang dikutuk. kafir dan Bani Israel telah dilaknat melalui lisan atau ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang Nah, demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas. itu dia. Jadi Bani Israel itu telah pernah dikutuk 2 kali. Yang pertama dikutuk menjadi kera melalui lisan Nabi Daud, dan yang kedua adalah dikutuk menjadi babi melalui lisan Nabi Isa Nabi putra Maryam. Isa putra Maryam. Nah, yang pertama ini kalau nggak salah di masa Nabi Daud. Nabi Daud. Nah, Nabi Daud syariatnya Nabi Musa juga. Nah, karena itu mereka minta sendiri dari nenek moyang mereka, dari zaman Nabi Musa mereka minta hari Sabat, nggak mau hari Jumat, diturutilah. Tapi awas, kalau dilanggar hari Sabat, Allah akan memberikan hukuman. Nah, mereka ini terjadinya di mana? Sudah pernah tahu? Di Mesir ya Ustaz? Ya, di sini nih. Di Baitul Maqdis Ustaz. Di sebuah kota. Ini kelihatan ya? Iya. Ini di sini nih. Di negeri yang namanya Air. Ini kan Laut Merah. Ya. Di Laut Merah itu ada 2 teluk. Yang barat ini, sisi barat ini namanya Teluk Suez, yang sekarang jadi terusan. Nah, yang timur ini ada namanya Teluk Aqaba. Nah, di Teluk Aqaba ini di ujungnya ini ada yang namanya Kampung Ayla. Ayla. Nah, Ayla. Oh, itu dia. Ya, bukan nama mobil, bukan. Nah, jadi ini apa namanya? Kampung Ayla atau Ailiat. Jadi pokoknya ini ujung dari teluk ini namanya negeri Ayla. Oh. Nah, kejadian itu terjadi di sini. Di Hmm. penduduk di sini kan teluk ya. Teluk itu kan relatif tenang airnya. Ya kan, relatif tenang, ikan banyak. Ya kan? Nggak ada ombak di sini, airnya tenang. Iya. Laut Merah saja sempit sebenarnya kan, tidak terlalu luas, apalagi masuk ke teluk. Nah, Teluk Aqabah namanya. Nah, di sini adalah Kampung Ayla. Nah, di kampung ini waktu itu di zaman Nabi Dawud itu mereka mata pencahariannya nelayan, nyari ikan di teluk ini. Nah, mereka diberikan ujian sama Allah karena hari Sabat kan nggak boleh kemana-mana. Hari Sabat harus diam di rumah, nggak boleh mencari nafkah. Iya. Di aturan Yahudi begitu keras, nggak boleh keluar kayak orang nyepi, tidak boleh beraktivitas, tidak, pokoknya full ibadah zikir. Nah, jadi mereka boleh kerja dari mulai hari Ahad sampai hari Jumat, itu baru boleh kerja. Ternyata mereka diuji oleh Allah justru ketika hari Minggu, hari Ahad sampai hari Jumat itu nggak ada ikan sama sekali. Ini yang namanya ikan itu nggak ada, seharian nunggu nggak ada, semingguan nunggu tidak ada. Tapi giliran hari Sabtu itu ikan pada ngambang, lompat-lompat, lompat-lompat ngambang. Dikala mereka tidak boleh melaut, justru ikan itu banyak. Sekali, 2 kali masih tahan, 3 kali nggak tahan juga mereka. Maka mereka menyelinap satu persatu, menyelinap hari Sabat, menangkap ikan. Akhirnya apa? Nular. Kok nggak apa-apa. Sabtu depan nyari lagi, nggak apa-apa. Akhirnya paling banyak, ribuan orang itu pada melanggar peraturan itu. Akhirnya Nabi Terus Daud, ya akhirnya mereka dikutuk sama Allah melalui lisan kuda. Setelah mereka menjadi kera. jadi kerak. Itu latar belakang. Nah, untuk proses jadi keranya itu, artinya karena ketahuan, artinya sama Nabi Daud kalau tidak salah, itu dikasih, kalian harus bertaubat. Siapa yang mencari ikan hari Sabat tidak tidak beribadah hari Sabat, kalian harus bertobat.
Kalian mau dosa besar atau tidak? Oh, nggak ada yang mau. Ya sudah, kalian harus bertobat. Caranya bertobat sekarang harus dipisahkan dulu orang-orang yang penduduk itu yang sudah pernah melaut di hari Sabat dan tidak. Maka yang tidak dipisah. Jadi disekat kalau nggak salah, disekat pakai pagar. Jadi mereka budaya menyekat kota itu sudah biasa dari dulu. Nah, sekarang kan disekat. Nah, kemudian yang penduduk yang bagian orang yang taat ini suatu hari itu merasa heran, kampung sebelah gitu kan, kok udah siang gini kok nggak keluar, kok sepi-sepi aja. Coba ada iseng diintip dulu. Diintip ternyata mereka pada jadi keras semua. Kampung kerak deh langsung jadi ubud. Ya, ya, dan mereka tidak bisa bertahan lebih dari 3 hari. Mereka mati semua. Makanya jangan pernah ditanyakan terus kemudian mereka beranak pinak. Enggak sampai, karena mereka 3 hari mati. Mereka shock ya. Mereka shock karena perubahan yang cukup mendadak itu. Akhirnya mereka tidak bisa keluar, nggak mau makan dan lain-lain. Mereka mati dalam waktu 3 hari. Nah, itu kejadiannya di namanya Aila. Sekitar sini nih. Ini luas sekali nih, gede. Aila ya Ustaz. Ya, Aila. Oke. Sekarang kita baca ayatnya. Ada bandaranya situ tadi. Aqaba, Bandara Aqaba. Ya, silakan mampir. Tapak tilas. Nyari kera di sana. Udah mati. Mungkin turunan. Homo sapiens. Ya. Oke, jadi i'tadau, mereka telah melanggar. I'tadau artinya apa? Mereka telah melanggar. As-sabti ya hari Sabat. Kunu, jadilah kalian. Kunu ini asalnya dari kana loh. Ya. Makanya kirodatan menjadi khobar kana yang nasab. Kirodatan nasab. Jadilah kalian kirodatan kera, khosiin yang hina. Langsung diputus kunu kirodatan khosiin. Ya, sekarang kita artikan dari depan. Pelan-pelan. Walaqad. Dan sungguhnya 2 kali. 2 kali ya. Kod juga. Alimtum. Apa alimtum? Mengetahui mereka. Ada tumnya dulu. Kamu berdua. Kalian telah mengetahui. Kalian telah mengetahui. Alladzina, Orang-orang yang i'tadau, mereka telah melanggar minkum, dari kalian fis sabati, di hari Sabtu. di hari Sabat, faqulna, Maka kami berkata, kami berfirman atau mengutuk boleh, lahum, bagi kalian, kepada bagi mereka, mereka, kunu, mereka adalah, jadilah kalian, kirodatan, kera khasiina, yang hina. itulah kunu kirodatan khasiina. Cerita di balik itu ya, seperti tadi ya, di masa Nabi Daud dan lokasinya di Aila. Di satu kota, satu negeri ya. Dulu itu bahasanya negeri. Karena terputus dengan yang lain-lain dan tidak seperti negara seperti sekarang ya. Suatu negeri di ujung Teluk Aqaba. Di salah satu teluk dari 2 teluk dari Laut Merah. Nah, kalau sekarang itu masuk yang sebelah timur, Aila ya, teluk tadi, sebelah timur itu masuk ke kawasan Yordan, yang sebelah barat itu masuk Palestina atau yang sekarang di map itu Israel. Ya, jadi separuh masuk ke Yordan, yang separuh lagi itu masuk
nah ini ada perbatasannya nih kan. Ini garis nih. Ini garis. Yang sini masuknya ke Israel. Ke Israel. Yang sebelah sini masuknya Yordan. Jadi wilayah Yordan. Jadi di teluk ini di ujungnya ini punya dua negara. Yang sebelah sini itu miliknya Yordan, yang sebelah sini miliknya Israel atau Palestina. Oke, Kita nggak ke situ ya naruh itu. Cuma sampai itu. mengais-ngais apa namanya? Kirodatan khosiin. Oke, baik, silakan berdoa kalau begitu. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma sayyidina min علينا وعلمنا ما جهلنا وارزقنا tilawatahu على atrafan nahar waj'alna لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك الحمد لله Wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih banyak Pak Ustadz. Jazakallah khairan Makasih. katsira. Makasih banyak Pak Pak Ustadz. Ibrahim. Makasih Ani, makasih Sinta, Ani. makasih Makasih semua. semua. Manila Ani, semoga lancar. Iya, terima kasih. Kamis aku pulangnya. Insya Allah. Kamis ya nih, Jumat kita tenis ya. insya Allah. Aduh, ya Itu Bang udah. Dapat masih sambil di kemo sambil meeting. Iya itu orangnya Masya Allah. banget sampai gue puyeng. Tadi gue pikir nih yang bocor siapa ya? Yang bocor Sinta, ada Gatot apa enggak di belakangnya gitu. Apa Ani? Tapi terus tadi yang nyala-nyala kuning itu kayaknya Ani. Oh, nyala-nyala kuning. Iya makanya gue bolak-balik matiin. Baiklah, kita sholat Oke asar. lah. Ya deh. Terima kasih. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.